Bayangkan Anda menemukan sebuah buku dari dunia lain, ditulis dalam bahasa yang tak seorang pun bisa baca, dipenuhi ilustrasi aneh yang menentang hukum alam. Apakah ini pesan dari peradaban tersembunyi? Bukti keberadaan dimensi lain? Atau justru sebuah lelucon besar yang belum kita pahami? Inilah Codex Seraphinianus, kitab yang membingungkan para ilmuwan, seniman, bahkan konspirasi selama lebih dari 40 tahun. Dan hingga kini, tak ada yang benar-benar tahu apa maknanya. Luigi Serafini adalah seorang seniman, arsitek, dan desainer asal Italia yang dikenal sebagai pencipta Codex Seraphinianus, sebuah buku penuh misteri yang hingga kini masih membingungkan para ilmuwan, sejarawan, dan pecinta teka-teki. Lahir pada tahun 1949 di Roma, Serafini memiliki latar belakang yang kuat dalam seni dan desain, yang kemudian memengaruhi pendekatannya dalam menciptakan kitab yang tampak seperti ensiklopedia dari dunia lain. Karya-karyanya seringkali mengandung unsur surrealisme dan absurdisme, menciptakan realitas alternatif yang tampak familiar tetapi juga sepenuhnya asing. Codex Seraphinianus dibuat antara tahun 1976 hingga 1978 dalam periode sekitar 2,5 tahun. Serafini menggambar setiap ilustrasi dengan tangan dan menciptakan sebuah sistem tulisan yang tampaknya memiliki aturan tertentu, tetapi hingga kini belum berhasil diterjemahkan. Menurut pengakuannya, ide di balik kodeks adalah untuk menangkap pengalaman seorang anak yang pertama kali melihat sebuah buku yang penuh dengan teks tetapi belum bisa membacanya. Sebuah sensasi melihat sesuatu yang memiliki struktur tetapi tetap tak dapat dipahami. Hal ini menjadikan kodeks bukan hanya sekadar buku, melainkan juga sebuah eksperimen kognitif tentang bagaimana manusia memahami bahasa dan makna. Isi Codex Seraphinianus menyerupai sebuah ensiklopedia yang menggambarkan dunia lain, lengkap dengan flora, fauna, budaya, teknologi, hingga sistem sosial yang tampak masuk akal, tetapi juga sepenuhnya mustahil. Terdapat makhluk aneh yang berubah bentuk, tanaman dengan perilaku tak lazim, serta alat dan mesin yang tampak fungsional, tetapi tanpa penjelasan yang bisa dimengerti. Tulisan dalam kitab ini menyerupai huruf-huruf yang memiliki pola tertentu, tetapi setiap usaha untuk menerjemahkannya selalu berujung pada kebuntuan. Pada tahun 1981, kodeks pertama kali diterbitkan oleh penerbit Franco Maria Ricci dalam jumlah terbatas. Ketika buku ini mulai beredar, publik langsung bereaksi dengan penuh kebingungan dan rasa penasaran. Beberapa orang menganggapnya sebagai lelucon besar, sementara yang lain menduga ada pesan tersembunyi di balik setiap halaman. Para kriptografer dan ahli bahasa mencoba mencari pola dalam teks misteriusnya, tetapi tak satu pun yang berhasil mengungkap maknanya. Bahkan ada teori bahwa kodeks mungkin merupakan rekonstruksi dari bahasa yang pernah ada, atau bahkan sebuah kode yang belum ditemukan kuncinya. Seiring waktu, Codex Seraphinianus semakin mendapatkan status sebagai karya seni surrealis yang unik dan dianggap sebagai salah satu buku paling aneh yang pernah dibuat. Beberapa orang membandingkannya dengan Voynich manuskrip, naskah misterius dari abad pertengahan yang juga belum terpecahkan hingga kini. Namun, berbeda dengan Voynich, Serafini secara eksplisit mengakui bahwa kodeks tidak memiliki makna tersembunyi, meskipun tetap banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Kodeks terus dicetak ulang dan menjadi buku kultus di kalangan kolektor, seniman, serta penggemar teori konspirasi. Kehadirannya membangkitkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana kita memahami dunia. Apakah bahasa merupakan sesuatu yang mutlak? Dan apakah ada kemungkinan kita menemukan makna dalam sesuatu yang pada dasarnya tidak bermakna sama sekali?
Alfabet dalam Codex Serafinianus terlihat seperti sistem tulisan yang terstruktur, dengan karakter-karakter unik yang memiliki bentuk elegan dan konsisten di seluruh halaman. Huruf-hurufnya tampak mengikuti aturan tertentu, lengkap dengan tanda baca dan variasi, dalam bentuk seperti tulisan tangan yang berkembang secara alami. Namun, meskipun terlihat seperti bahasa yang nyata, hingga kini belum ada yang berhasil menerjemahkannya atau menemukan makna di balik teks tersebut. Sejak kodeks pertama kali diterbitkan, banyak ahli bahasa, kriptografer, dan peneliti mencoba untuk menguraikan sistem tulisannya. Beberapa menduga bahwa teks dalam kodeks menggunakan pola linguistik tertentu, mirip dengan cara bahasa alami disusun. Upaya analisis statistik dilakukan untuk mencari pola pengulangan kata, distribusi karakter, serta kemungkinan hubungan antara teks dan ilustrasi. Namun, hasilnya selalu menemui jalan buntu. Tidak ada struktur gramatikal yang jelas, tidak ada kesamaan dengan bahasa manapun, dan tidak ada bukti bahwa teks ini dapat diterjemahkan dengan metode linguistik konvensional. Beberapa teori muncul mengenai apakah kodeks benar-benar menggunakan bahasa atau sekadar rangkaian simbol acak tanpa makna. Serafini sendiri pernah mengungkapkan bahwa tulisannya tidak memiliki arti sama sekali, melainkan hanya dibuat untuk memberi kesan bahwa itu adalah bahasa dari dunia lain. Voynich manuskrip diyakini memiliki makna yang sesungguhnya, entah itu sebuah bahasa yang telah punah atau kode rahasia yang belum ditemukan kuncinya. Sementara itu, kodeks lebih dianggap sebagai eksperimen artistik dan konseptual tanpa pesan tersembunyi. Meskipun begitu, Codex Serafinianus tetap menjadi teka-teki yang menggoda banyak orang untuk terus mencoba mengungkap misterinya. Apakah ini benar-benar hanya permainan estetika belaka, atau ada sesuatu yang belum kita pahami? Hingga kini, pertanyaan tersebut masih tetap terbuka. Ilustrasi dalam Codex Serafinianus menampilkan dunia surrealis yang penuh dengan makhluk mutan, mesin biologis, dan fenomena aneh yang tampak menyerupai dunia kita. Tetapi dengan logika yang sepenuhnya terbalik, beberapa gambar menunjukkan manusia yang perlahan berubah menjadi benda mati, seperti kursi atau tanaman, seolah-olah memperlihatkan perpaduan antara kehidupan dan objek-objek tak bernyawa. Ada juga makhluk hibrida yang menggabungkan elemen dari berbagai spesies, seperti ikan yang tumbuh di dalam pohon atau burung yang tampak seperti mekanisme buatan. Banyak yang berpendapat bahwa ilustrasi dalam kodeks adalah cerminan realitas yang telah didistorsi, menghadirkan versi lain dari dunia kita dengan aturan biologis dan fisika yang berbeda. Beberapa gambar menampilkan adegan yang terasa akrab, seperti orang-orang yang melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi dengan perubahan kecil yang membuatnya terasa ganjil. Misalnya, sebuah keluarga sedang makan malam dengan makanan yang berubah bentuk di tengah-tengah santapan mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Serafini berusaha menunjukkan bagaimana manusia mencoba memahami dunia yang terus berubah? Atau apakah ini hanyalah permainan visual tanpa makna yang sebenarnya? Beberapa gambar ikonik dalam kodeks sering diinterpretasikan sebagai simbolisme tersembunyi. Salah satu ilustrasi terkenal menampilkan pasangan yang bercinta hingga perlahan berubah menjadi seekor buaya. Sebuah gambaran yang bisa diartikan sebagai metafora tentang transformasi dalam hubungan manusia, atau hilangnya identitas individu dalam ikatan emosional. Ada juga adegan yang menampilkan sosok manusia yang menggunakan pakaian seperti makhluk asing, seolah-olah sedang menjalani kehidupan di dunia lain tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya bukan bagian dari realitas tersebut. Gaya ilustrasi dalam kodeks sering dibandingkan dengan surrealisme Salvador Dali, yang juga menciptakan dunia mimpi dengan citra yang tampak nyata,
tetapi bertentangan dengan logika. Beberapa komposisi visualnya juga mengingatkan pada karya M.C. Escher, di mana hukum geometri dan perspektif ditekuk hingga menciptakan ruang yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Jika Dali menampilkan lanskap mimpi dan Escher mengeksplorasi paradoks visual, maka Serafini menciptakan dunia ensiklopedis yang menantang konsep realitas itu sendiri, membuat pembaca bertanya-tanya, apakah ada pesan tersembunyi di balik absurditas ini, atau apakah ini hanyalah kekacauan tanpa makna yang menuntun kita untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa Codex Serafinianus bukan sekadar karya seni surrealis, melainkan pesan dari dunia lain yang ditulis dalam bahasa yang belum bisa dipahami manusia. Tulisan dan ilustrasi dalam kodeks seringkali dianggap sebagai petunjuk dari peradaban yang lebih maju, atau bahkan makhluk non-manusia yang mencoba berkomunikasi dengan cara yang berada di luar pemahaman linguistik kita. Beberapa orang percaya bahwa kodeks adalah semacam kitab alien yang berisi informasi tentang dunia di luar batas realitas kita. Teori lain menyebut kodeks sebagai ensiklopedia dari dunia paralel. Seolah-olah Serafini bukan sekadar menciptakan sebuah karya fiksi, tetapi benar-benar mendokumentasikan peradaban dari dimensi lain. Dunia yang digambarkan dalam kodeks tampak seperti cerminan dunia kita, tetapi dengan hukum biologis dan fisika yang berbeda. Beberapa orang menduga bahwa Serafini mungkin menerima visi atau ilham dari sumber yang tidak diketahui, seperti dalam beberapa kasus penulisan otomatis atau channeling dalam ilmu mistis. Dugaan lain menyatakan bahwa kodeks sebenarnya berisi pesan tersembunyi atau eksperimen psikologis yang dirancang untuk menguji bagaimana manusia bereaksi terhadap teks yang tampak bermakna, tetapi tidak dapat diterjemahkan. Teori ini diperkuat dengan fakta bahwa bahasa dalam kodeks memiliki pola yang terlihat seperti bahasa nyata, tetapi tidak bisa dipahami dengan metode linguistik konvensional. Beberapa ilmuwan bahkan mencoba menganalisis teksnya menggunakan algoritma pemecah kode, namun tak satu pun yang berhasil menemukan makna konkret. Selain itu, ada spekulasi bahwa kodeks memiliki kaitan dengan ilmu esoterik, okultisme, atau bahkan peradaban kuno. Beberapa ilustrasi dalam buku ini mengingatkan pada simbol-simbol alkimia, mitologi, dan tradisi okultisme dari berbagai kebudayaan. Beberapa peneliti percaya bahwa simbol-simbol dalam kodeks mungkin mengandung referensi terhadap sistem kepercayaan rahasia, atau bahkan merupakan rekonstruksi dari bahasa mistis yang telah hilang. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang menghubungkan kodeks dengan ajaran esoterik atau teks kuno lainnya. Misteri seputar kodeks Serafinianus terus memicu spekulasi dan perdebatan, membuatnya tetap menjadi salah satu buku paling enigmatik dalam sejarah modern. Sebuah teka-teki yang mungkin tidak pernah benar-benar bisa dipecahkan. Luigi Serafini, sang kreator kodeks Serafinianus, telah beberapa kali memberikan pernyataan mengenai makna dan tujuan dari karyanya. Dalam berbagai wawancara, ia menjelaskan bahwa kodeks bukanlah sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan, melainkan sebuah eksperimen seni yang bertujuan untuk menciptakan sensasi kebingungan dan keajaiban. Ia ingin menghadirkan pengalaman seperti yang dirasakan seorang anak kecil ketika melihat buku penuh tulisan yang belum bisa dibaca. Terlihat memiliki makna, tetapi tetap tidak dapat dipahami. Serafini menegaskan bahwa tidak ada pesan tersembunyi atau makna rahasia dalam teks kodeks. Ia menciptakan sistem tulisan dengan gaya yang menyerupai alfabet nyata, tetapi tanpa tata bahasa atau struktur linguistik yang bisa diterjemahkan. Ia bahkan menyatakan bahwa tulisan tersebut dibuat secara spontan dan tidak memiliki kode atau pola tertentu.
Meskipun demikian, banyak yang tetap percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik kodeks, dan beberapa orang terus mencoba untuk menguraikannya. Dalam menanggapi reaksi dunia terhadap karyanya, Serafini mengaku terkejut dengan betapa banyak orang yang terobsesi untuk mencari makna dalam kodeks. Ia tidak menyangka bahwa bukunya akan memicu begitu banyak spekulasi, teori konspirasi, dan upaya deskripsi akademik yang serius. Namun, ia juga merasa senang karena kodeks berhasil menciptakan rasa penasaran dan interpretasi bebas, sesuatu yang memang ia inginkan sejak awal. Bagi Serafini, kodeks adalah bentuk seni yang membebaskan pembaca dari kebutuhan akan makna konkret, mengajak mereka untuk menikmati absurditas dan keindahan tanpa harus memahami semuanya. Kodeks Serafinianus mengajukan pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar harus mencari makna dalam sesuatu yang tampaknya absurd? Dalam dunia yang penuh dengan kode-kode yang harus dipecahkan dan teka-teki yang menunggu untuk dijawab, kadang-kadang kita lupa bahwa seni itu sendiri dapat menjadi sebuah pengalaman, bukan hanya sebuah objek yang harus dipahami. Mungkin dalam ketidaktahuan kita ada keindahan yang lebih besar, sebuah kebebasan untuk menikmati karya tanpa terjebak dalam pencarian yang tak berujung akan makna yang jelas. Bagaimana menurut kalian, peneroka? Apakah kodeks Serafinianus hanya sekadar seni surrealis yang penuh dengan keanehan? Atau apakah ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya menunggu untuk ditemukan? Apakah kita telah melewatkan sesuatu yang lebih dalam? Atau memang begitulah mestinya karya ini diterima sebagai seni yang bebas dari kewajiban untuk dipahami? Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.